Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfa Marwa Fauzia, NPM 191000013. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Unpas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu Lega Memorandum yang berjudul tanggung jawab PT Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis atas kasus gagal bayar perusahaan yang merugikan konsumen, di bawah bimbingan Ibu Tuti Rasduti dan Ibu Firly Fidiasti Sabijanto. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hukum asuransi. Lega isu. Dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya sehingga asuransi plat merah itu gagal membayar klaim jatuh tempo. Penempatan investasi dalam bentuk saham reksadana yang mengakibatkan adanya kerugian negara. Yang ketiga, melakukan perbuatan melanggar hukum yang itu free broker dalam membangun konstruksi hukum secara utuh. Asumsi-asumsinya yaitu: satu, bagaimana kronologi permasalahan hukum dalam kasus PT Jiwasraya. Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang dirugikan oleh PT Jiwasraya. Yang ketiga, bagaimana tanggung jawab hukum PT Jiwasraya terhadap pemegang polis menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Yang keempat, bagaimana kasus gagal bayar PT Jiwasraya ini menurut aspek perasuransian dan aspek perusahaan. Selanjutnya yaitu statement fact. Ekuitas Jiwasraya negatif mencapai 23,92 triliun. Poin kedua, Presiden RI atau Bapak Joko Widodo mengatakan bahwa persoalan gagal bayar polis asuransi di PT Asuransi Jiwasraya sudah berlangsung selama 10 tahun. Poin yang ketiga, gagal bayar polis jatuh tempo nasabah Jiwasraya diduga merupakan tindak pidana korupsi. Yang keempat, korupsi di Jiwasraya diperkirakan melibatkan 13 perusahaan reksadana. Yang kelima, kasus Jiwasraya membuat kerugian negara mencapai 13,7 triliun. Ketiadaan likuiditas membuat Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar. Legal opinion. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang disimpangi dalam kasus Jiwasraya Pasal 2 Undang-Undang Tipikor terkait perbuatan memperkaya diri sendiri. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang disimpangi dalam kasus Jiwasraya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tentang larangan menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil korupsi. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang disimpangi dalam kasus Jiwasraya Pasal 11 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Nomor 4, peraturan perundang-undangan yang disimpangi dalam kasus Jiwasraya Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang mengatur bahwa apabila ditemukan keterlibatan pejabat atau pegawai OJK dengan suatu kasus, maka Dewan Komisioner akan menegakkan kode etik. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang disimpangi dalam kasus Jiwasraya Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU Pasar Modal, melarang adanya tindak penipuan dalam pasar modal. Selanjutnya, ada analisis hukum yang saya temukan. Analisis hukum pertama yaitu kronologi permasalahan hukum dalam kasus PT Jiwasraya. Pada tahun 2002, insolvensi adanya cadangan lebih kecil dari seharusnya, 2,9 triliun. 2004, insolvensi dengan risiko pailit mencapai 2,76 triliun. 2006, ekuitas perusahaan negatif mencapai 3,29 triliun dan aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban. Pada 2008, defisit perusahaan mencapai 5,7 triliun. Kemudian, Jiwasraya menerbitkan reksadana penyertaan terbatas dan reasuransi atau penyelamatan jangka pendek untuk menghilangkan kerugian di laporan keuangan. Pada 2009, defisit perusahaan mencapai 6,3 triliun dan melanjutkan skema reasuransi. Pada 2012, JS Saving Plan mendapatkan izin Bapepam Lembaga Keuangan pada 12 Desember 2012 dengan guaranteed return 12% per tahun atau lebih tinggi dibanding yield obligasi. 2015, BPK menunjuk dugaan penyalahgunaan wewenang dan laporan aset investasi keuangan melebihi realita, serta kewajiban di bawah realita. Jiwasraya membeli obligasi medium term note pada perusahaan yang baru berdiri 3 tahun tanpa pendapatan dan terus merugi. BPK juga mengungkapkan adanya kejanggalan pembelian saham dan reksadana lapis kedua dan ketiga yang tidak disertai kajian. Selanjutnya, pada 2016, OJK meminta perusahaan menyampaikan
rencana pemenuhan rasio kecukupan investasi, karena sudah tidak lagi menggunakan mekanisme reasuransi. BPK menemukan nilai pembelian sejumlah saham dan reksadana lebih mahal dibanding nilai pasar, sehingga berpotensi merugikan perusahaan senilai 601,85 miliar. BPK juga mencatat investasi tidak langsung senilai 6,4 triliun atau setara 27,78% dari total investasi perusahaan pada tahun 2015. Lalu, Jiwasraya melepas saham dan reksadana lapis kedua dan ketiga sesuai rekomendasi BPK. Pada 2017, OJK meminta Jiwasraya mengevaluasi produk JS Saving Plan agar sesuai kemampuan pengelolaan investasi, dan OJK juga memberikan sanksi peringatan pertama karena perusahaan terlambat menyampaikan laporan aktuaria pada tahun 2017. Pendapatan premi JS Saving Plan mencapai 21 triliun dan laba 2,4 triliun atau naik 37,64% dari tahun 2016. Lalu OJK tidak menemukan saham dan reksadana yang melebihi batas investasi atau 10% saham dan 20% reksadana pada setiap manajer investasi. Pencatatan liabilitas yang lebih rendah dari semestinya membuat laba sebelum pajak mencapai 428 miliar dan sebenarnya merugi 7,26 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2018, OJK mengenakan denda administratif sebanyak 175 juta atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan 2017. Kantor Akuntan Publik PricewaterhouseCoopers atau PwC memberikan opini tidak wajar pada laporan keuangan Jiwasraya 2017 karena perusahaan hanya mencatatkan liabilitas manfaat polis masa depan sebanyak 38,76 triliun yang seharusnya 46,44 triliun. PwC mengoreksi laporan keuangan 2017 dari laba 2,4 triliun menjadi 428 miliar. Jiwasraya tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebanyak 802 miliar pada Oktober 2018. Jiwasraya hanya mampu mendapatkan 1,7 triliun dari penjualan sebagian saham dan reksadana yang bisa dijual karena harganya anjlok, serta masih terdapat 8,1 triliun di 26 saham dan 107 reksadana yang tidak bisa dilepas. BPK menyebutkan bahwa Jiwasraya melakukan investasi aset berisiko untuk mengejar imbal hasil tinggi sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian. Pada 2019, Jiwasraya membutuhkan dana sebanyak 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas atau risk-based Jiwasraya Capital 120%. Aset Jiwasraya tercatat 23,26 triliun. Kewajibannya yaitu sebanyak 50,5 triliun, nilai ekuitas negatif sebanyak 27,24 triliun, dan liabilitas produk JS Saving Plan tercatat 15,75 triliun. Jadi total klaim yang jatuh tempo pada kasus gagal bayar mencapai 12,4 triliun. Pada tahun 2020, Kejaksaan Agung meminta BPK memulai audit investigasi Jiwasraya dan OJK klaim nasabah dan OJK. Klaim nasabah yang akan jatuh tempo hingga akhir 2020 mencapai 16,1 triliun. Indikasi kerugian negara mencapai 13,7 triliun akibat gagal bayar polis. Kerugian ini terutama terjadi karena Jiwasraya menjual produk JS Saving Plan dengan cost of fund tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Ketiadaan likuiditas membuat Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar pada Oktober 2018 dan mencapai 12,4 triliun per Desember 2019. Selanjutnya yaitu analisis hukum kedua, perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang dirugikan oleh PT Jiwasraya. Perlindungan hukum adalah pengayoman kepada hak asasi manusia pihak yang dirugikan oleh aparat penegak hukum agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum demi terciptanya rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Menurut Sajipto Raharjo, nasabah Jiwasraya sebagai pihak yang dirugikan tentunya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam kasus Jiwasraya, perlindungan hukum yang digunakan adalah perlindungan hukum represif, karena sudah terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum represif terdapat 4 aspek, yaitu aspek pidana. Kejagung, itu yang pertama aspek pidana. Kejagung bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aset Jiwasraya sekaligus mencari bukti terkait adanya TPU. Yang kedua, aspek perdata. Beberapa nasabah telah mengajukan gugatan non prestasi terhadap Jiwasraya.
Yang ketiga, aspek administrasi. Pelanggaran aturan tata kelola dalam POJK nomor 73/POJK 05/2016 membuat OJK dapat mengenakan sanksi administrasi terhadap Jiwasraya. Akuntan publik yang terlibat juga terancam sanksi administrasi oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, aspek pertanggungjawaban etik, terutama terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan pegawai OJK. Pengenaan sanksi etik akan dilakukan oleh Dewan Komisioner OJK. Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang dilakukan oleh PT Jiwasraya, lanjutannya tadi. Meski menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956, kasus perdata didahulukan atas kasus pidana, akan tetapi keempat skema pertanggungjawaban dalam kasus Jiwasraya dapat berjalan bersamaan karena penyelesaian secara pidana dalam kasus ini sangat mendesak. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sedang diuji. Selain itu, proses pidana diperlukan untuk menghalangi pihak tertentu untuk lepas dari tanggung jawab alias melarikan diri atau melarikan aset. Analisis hukum yang ketiga yaitu tanggung jawab hukum PT Jiwasraya terhadap pemegang polis menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Dalam suatu perjanjian pasti menimbulkan tanggung jawab hukum bagi para pihaknya. Tanggung jawab hukum ini didasari pada perjanjian yang telah disepakati maupun dari undang-undang yang mengatur, yang mana dalam hal ini perasuransian diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Ketidakmampuan PT Asuransi Jiwasraya dalam memenuhi kewajibannya dapat dikatakan perbuatan wanita prestasi dan termasuk pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 3 yang menjelaskan bahwa perusahaan asuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil. Dan juga hal ini melanggar pasal 31 ayat 4 yang berisikan bahwa perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Karena tidak adanya pasal mengenai tanggung jawab hukum pada polis asuransi Super Jiwasraya Plan, maka pelanggaran atas pasal 31 ayat 3 dan 4 seharusnya dapat menjadi dasar untuk dijatuhkannya sanksi pada perusahaan asuransi yang terdapat pada pasal 71, yaitu berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah, untuk ini usaha tertentu, pencabutan izin usaha, dan denda administratif. Analisis hukum keempat yaitu aspek perasuransian dan aspek perusahaan dalam kasus gagal bayar PT Jiwasraya. Yang pertama, aspek perusahaan. PT Asuransi Jiwasraya adalah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, maka mengenai pengurusan perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pada pasal 92 ayat 1 yang berisikan direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Karena dugaan perbuatan kesalahan berinvestasi dan juga korupsi yang dilakukan oleh beberapa jajaran direksi PT Asuransi Jiwasraya telah melanggar banyak peraturan, tetapi tidak ada penjatuhan sanksi administratif yang diberikan dari Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas sektor jasa keuangan maupun gugatan wan prestasi yang telah diputus oleh hakim selaku penegak hukum. Oleh karena itu, OJK menyebutkan pemegang saham sebagai pihak yang bertanggung jawab atas gagal pembayaran uang pertanggungan kepada para nasabah. Maka apabila pernyataan ini ditinjau dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bahwasannya pemegang saham tidak bertanggung jawab sampai harta pribadi atas segala perikatan yang dibuat oleh perseroan maupun kerugian yang diderita oleh perseroan. Tanggung jawab pemegang saham hanyalah sebatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya saja, sehingga tanggung jawab penuh dibebankan kepada badan hukum, yaitu PT Asuransi Jiwasraya. Yang kedua yaitu aspek perasuransian. Menurut aspek perasuransian, PT Jiwasraya ini melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 21 Ayat 3 yang mengatur bahwa dalam menginvestasikan kekayaan, pemegang polis perusahaan asuransi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Perlindungan atas nasabah merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan dan diberikan oleh negara. Karena hak atas perlindungan tersebut merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya difokuskan pada upaya pengembalian uang nasabah.
Namun, ketidakmampuan PT Asuransi Jiwasraya dalam memenuhi kewajibannya dapat dikatakan perbuatan berprestasi dan termasuk pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 3 yang menjelaskan bahwa perusahaan asuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil, dan juga melanggar pasal 31 ayat 4 yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Karena tidak adanya pasal mengenai tanggung jawab hukum pada polis asuransi Super Jiwasraya Plan, maka pelanggaran atas pasal 31 ayat 3 dan 4 seharusnya dapat menjadi dasar untuk dijatuhkannya sanksi kepada perusahaan asuransi yang terdapat pada pasal 71, yaitu berupa peringatan tertulis, pembatasan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah usaha tertentu, pencabutan izin usaha, dan denda administratif. Rekomendasi. Dapat diketahui bahwa berasuransi tentu akan ada suatu masalah di mana pihak konsumen akan meminta permohonan klaim pada pihak asuransi atas kerugian yang dijalani oleh pihak konsumen tersebut, yang kemungkinan bahwa pihak asuransi tidak mengabulkan permohonan klaim dari pihak konsumen dengan alasan hukum sesuai peraturan perusahaan asuransi tersebut. Maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada pengaturan yang lebih khusus membahas perlindungan konsumen, yaitu POJK Nomor 1 POJK 07/2013 yang membahas tentang perlindungan konsumen bagi sektor jasa keuangan. Berdasarkan beberapa sumber yang saya baca, maka diambil rekomendasi sebagai berikut. Banyaknya pihak yang terlibat dan beragamnya aturan yang dilanggar membuat proses penyelesaian hukum memakan waktu yang sangat lama. Maka dari itu, proses perlindungan hukum terhadap konsumen haruslah dilakukan secara bersama-sama dan tidak boleh diabaikan. Karena proses ini merupakan proses penting dari perlindungan hukum negara terhadap masyarakat yang dalam kasus ini adalah sebagai konsumen atau nasabah dari Jiwasraya untuk mendapatkan rasa aman dan keadilan. Yang kedua, agar terciptanya kembali kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi, diharapkan perusahaan asuransi di Indonesia kedepannya dapat menerapkan tata kelola yang lebih baik, agar kepentingan dan hak nasabah dapat terjalan dengan baik. Dalam hal ini, OJK juga mempunyai peran yang sangat penting untuk mengawasi dan mengatasi permasalahan yang ada untuk menerapkan undang-undang atau aturan lainnya yang mengatur tentang perasuransian. Bagi masyarakat, harus lebih selektif dalam memilih asuransi yang akan digunakan, baik perusahaan asuransi swasta maupun milik pemerintah. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.